pengurus PDSKJI Pusat, para narasumber yang kami banggakan, serta seluruh peserta webinar tamu anggota PDSKJI. Puji syukur eh, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam webinar dengan tema Lindungi Anak di Ruang Digital. Hadirin yang berbahagia, para guru besar, senior, dan sejawat, di kesempatan kali ini izinkan kami dari PPPDSKJI juga mengaturkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, syayamama syiyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Sedikit pantun dari Lombok. Ke Lombok menikmati senja, Cakep, singgah sebentar di tepi pantai. cakep, Selamat datang sejawat semua. Mari kita belajar bersama malam hari ini. cakep. Mengawali kegiatan kita tadi, sebelumnya telah kita dengar Mas PDSKJI yang menjadi pengingat semangat kita dalam mengabdi kepada masyarakat Indonesia terkait kesehatan jiwa. Sedikit informasi untuk para sejawat yang telah hadir, guru besar dan senior. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah telah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 eh, tahun 2025 dengan PP Tunas yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 tahun 2026 sebagai upaya dasar dalam melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital. Regulasi ini menyasar sekitar 70 juta anak Indonesia dan menjadi salah satu kebijakan dengan skala terbesar secara global dalam konteks perlindungan anak di era digital. Beberapa poin penting dari kebijakan ini antara lain pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, kewajiban platform digital untuk melakukan verifikasi usia, penguatan perlindungan privasi dan keamanan data anak, penyediaan fitur pengawasan orang tua atau parental control, pendekatan berbasis risiko terhadap platform digital. Namun tentu kita memahami bahwa kebijakan ini bukan tanpa tantangan. Di satu sisi kita ingin melindungi anak dari berbagai risiko seperti paparan konten yang tidak sesuai usia, cyberbullying, kejahatan digital, serta mungkin meningkatnya adiksi terhadap gawai dan media sosial. Namun, di sisi lain, ruang digital juga merupakan bagian penting dari proses tumbuh kembang anak sebagai sarana belajar, berinteraksi, dan berekspresi. Disinilah pentingnya keseimbangan. Sebagaimana disampaikan oleh para pakar, sekitar 60% peran perlindungan anak berada pada orang tua, sehingga regulasi ini perlu dilihat sebagai upaya kolaboratif antara pemerintah, platform digital, tenaga profesional, dan keluarga. Guru besar, senior, dan sejawat yang saya hormati, dalam konteks inilah peran kita sebagai psikiater menjadi sangat penting untuk memahami dampak digital terhadap kesehatan mental anak, termasuk risiko adiksi, serta bagaimana pendekatan kesehatan jiwa digital dalam berkontribusi di masyarakat. Dan malam hari ini, kita akan mendapatkan perspektif tersebut dari para narasumber yang sangat kompeten. Untuk berkahnya kegiatan kita, mungkin kita perlu mendapat sedikit arahan dari Ketua PPPDSKJI. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin beliau sampaikan kepada yang kami hormati, Dr. Agung Frianto, SPKJ Konsultan MH. Mungkin ada sedikit kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Diatmika, Wakil Sekretaris Umum Pengurus Pusat PDSKJI, atas pembukaannya sekaligus moderator kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, para guru besar, senior, dan sejawat sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersua, bertemu kembali, bersilaturahmi dalam acara rutin kita secara berkala untuk merespon ya berbagai fenomena update di negara kita,
yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Diatmika. Kali ini kita akan membahas tentang PP terbaru kita dari pemerintah Republik Indonesia terkait dengan pembatasan ya di ruang digital bagi anak dan remaja. Yang kedua, di bulan Syawal ini kita masih dalam suasana Lebaran. Tentunya kami dari pengurus pusat mengucapkan selamat Idul Fitri bagi teman-teman para guru besar senior sejawat sekalian yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah para guru, para senior sejawat sekalian di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semua dapat mengoptimalkan kinerja kita di masa-masa mendatang. Para hadirin yang saya hormati, para sejawat yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa era digital ini bagaikan pedang bermata dua ya. Tadi disampaikan juga oleh moderator, di satu sisi mempunyai aspek positif, namun di sisi lain mempunyai aspek negatif. Bersama ini akan ada dua narasumber yang sangat kompeten ya, dokter Christiana Sister ya, SPKJ konsultan adiksi. Beliau seorang pakar ya di bidang adiksi perilaku yang tentunya akan membahas dari perspektif potensi ya adiksi dari penggunaan digital yang kita akan dengarkan bersama. Dan kemudian yang kedua narasumber di PPPDSKJI, kami sekarang mempunyai bidang yang dinamai dengan bidang psikiatri dan kesehatan jiwa digital. Ya, jadi di era digital ini merupakan keniscayaan bagi kita bersama untuk kita bisa sama-sama memahami dan memberikan yang terbaik ya, bagaimana peran profesional psikiater dalam meningkatkan derajat kesehatan jiwa melalui penggunaan digital yang sehat gitu ya di era digital ini. Dr. Chandra Ramadhani nanti akan menyampaikan perspektif tersebut dan sudahnya kita akan diskusi bersama. Saya, saya kira demikian sambutan dari saya, Dr. Diatmika. Saya berharap semoga acara malam ini mempunyai banyak manfaat. Ya, kita belajar bersama para pakar dalam menunjang layanan kinerja kita bersama sehari-hari. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Diatmika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan Ketua Umum PPPDSKJI, Dr. Agung Prianto, SPKJ Konsultan MA. Selanjutnya kita akan masuk langsung ke sesi pemaparan materi pertama. Mungkin nanti ada sekitar 30 menit nanti materi yang akan disampaikan. Materi pertama akan disampaikan oleh eh, sepertinya kita sudah tahu bersama tadi sudah disampaikan ini pemateri yang luar biasa. Dr. Christiana Sister, SPKJ Subspesialis Adiksi Konsultan. Beliau akan membahas mengenai risiko adiksi di digital pada anak yang menjadi salah satu isu krusial ya di dalam situasi saat ini. Izin dokter, apakah sudah ada di ruang Ya, Zoom? sudah Dokter Diatmika. Selamat Oke. malam dokter. Ya, Malam. Kepada dokter Sister, waktu dan tempat kami persilahkan. ya, Silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dokter Diatmika dan juga senior saya Dokter Agung dan juga para senior, Prof, Dokter dan sejawat serta sahabat sekalian. Terima kasih untuk PDSKJI yang sudah berkenan memberikan waktu bagi saya belajar bersama pada malam hari ini. Bagaimana kemudian menanggapi PP Tunas tahun 2025 ini yang sudah diterbitkan. Jadi mengenai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Jadi waktu itu kami juga sempat terlibat dalam diskusinya dan ini sempat menjadi kontroversial juga di antara beberapa opini beberapa pakar, terutama para penyelenggara media sosial waktu itu.
Namun yang menjadi perhatian bagi kita para klinisi adalah bagaimana apa ya, bagaimana menjaga agar aplikasi dari PP Tunas ini bisa kita bawa dalam aplikasi klinisi kita, dalam praktek klinis kita sehari-hari gitu. Karena gini, dalam PP Tunas ini sebenarnya kan ingin melindungi anak dan remaja dari suatu konten-konten yang bisa membuat mereka salah satunya adalah mengalami adiksi. Namun orang tua mungkin masih kebingungan ya dalam menerjemahkan PP Tunas ini dalam keseharian. Dan apa sih kemudian keberbahayaan era digital ini bagi anak dan remaja? Juga perlu literasi digital bagi orang tua gitu. Jadi artinya mungkin saat ini orang tua itu justru ada yang berpikir mereka sangat terbantu dengan era digital ini dengan memberikan gadget kepada anaknya ketika mereka mau makan atau misalnya ketika mereka mau bermain atau menggunakan segala gadget dalam keseharian mereka. Tapi literasi digital ini tentu perlu kita lakukan kepada orang tua. Dan bagaimana kita mengedukasi orang tua, mensupervisi anak dan remaja ini agar tidak terjadi adiksi dalam era digital ini. Nah, saya ingin berbagi berbagai penelitian yang sudah kami lakukan sehingga ini berbasiskan data, sehingga kami berharap para sejawat sekalian bisa menggunakan data ini untuk melakukan edukasi kepada orang tua. Sebenarnya digital ini adalah sesuatu yang menguntungkan juga bagi pendidikan atau edukasi anak dan remaja. Namun tentu kuncinya adalah tidak berlebihan tentunya. Dan supervisi orang tua menjadi kunci. Nah, edukasi bagaimana orang tua mensupervisi ini adalah bagian dari kita. Dan juga selalu saya mengatakan bahwa orang tua itu juga harus melek teknologi. Jangan kemudian kalah dengan anak untuk melek teknologi. Seringkali orang tua berasa, oh anak saya lebih jago dalam teknologi daripada saya. Nah ini yang selalu saya tekankan bahwa orang tua itu juga harus jago teknologi. Dan ketika teknologi itu harus dikalahkan dengan teknologi juga. Artinya orang tua memang harus bisa melek teknologi. Misalnya tadi menggunakan aplikasi parental control. Nah itu juga harus orang tua bisa menggunakannya. Ini salah satu supervisi dari orang tua yang bisa digunakan juga. Nah, ini ada ilustrasi kasus. Jadi, kalau ilustrasi kasus ini, saya ingin mengungkapkan bahwa bagi anak dan remaja, terutama remaja ya, bukan hanya gaming yang menjadi sasaran keberbahayaan bagi mereka, tapi shifting atau perpindahan dari gaming menuju gambling itu adalah suatu hal disaster atau bencana yang saat ini dapat terjadi gitu. Ada suatu bentuk games yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu bentuk gambling. Dan ini menjadi suatu pintu masuk dari gaming menuju gambling. Nah, pada kasus ini ada laki-laki berusia 17 tahun, kelas 11, jadi sudah SMA. Dia dibawa ibunya karena judi daring, jadi judi online. Dan semakin sulit dikendalikan dalam 6 bulan terakhir. Pasien sering berbohong, nilai sekolahnya mengalami penurunan, kemudian juga jadi sering bergadang sampai pagi, karena ketika bermain judi itu ada jam gacor. Jam gacor itu artinya ada jam keberuntungan gitu. Dan biasanya jam keberuntungan itu bisa saja misalnya jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Dan kemudian dia mulai berhutang kepada teman-temannya. Kemudian diketahui ternyata total hutangnya sudah 48 juta. Kita bayangkan anak usia 17 tahun ada hutang 48 juta. Dan mulai bolos sekolah karena ditagih oleh teman. Kemudian mengambil uang ibu tanpa izin, membongkar berangkas orang tua, mengambil uang-uang dolar orang tuanya, dan kemudian juga ia sendiri merasa hidupnya berantakan, malu, dan kemudian ada cemas. Pasien mulai bermain games sejak usia 13 tahun, awalnya untuk hiburan.
Kemudian games tersebut mulai memberat, waktunya mulai bertambah, dan kemudian sudah waktunya 4 sampai 8 jam per hari, dan sering top up skinnya, beli skin, kemudian juga top up untuk meningkatkan avatarnya. Lalu 8 bulan lalu diajak teman untuk mencoba judi daring, judi online, dan merasa ada pola yang mirip antara games yang dia mainkan dengan judi online tersebut gitu. Misalnya dari warnanya, dari bentuk-bentuk permainannya. Lalu 4 sampai 5 bulan yang lalu dia mengalami kekalahan, mulai dia meningkatkan deposit untuk judinya, mulai meningkatkan bettingnya. Kemudian kalau misalnya dia kalah, mulai tidak berhenti karena dia ingin membalas kekalahan tersebut sampai akhirnya berhutang kepada teman-temannya yang lebih tua. Dan pada saat judi ini, dia juga bisa kemudian mabar dengan teman-temannya yang jauh lebih tua. Dan pada saat itu dia mulai berhutang dan mulai mencuri uang-uang di rumahnya. Nah, siklus ini sering kemudian bertahan karena diawali dengan rasa bosan, lalu ada konflik di rumah, dan mulai gaming itu sebagai mekanisme coping sebagai pelarian dari rasa bosan dan juga merasa kesal dengan konflik yang ada di rumah. Lalu mulai pindah ke judi dan berasa ternyata judi itu bisa untuk mendapatkan uang cepat. Dan lalu kalah tapi tidak berhenti karena dia merasa harus mengembalikan kekalahan tersebut. Ada cognitive error di sini dan mulai meminjam uang dan berbohong. Ini juga mulai masuk ke dalam kriteria gangguan judi di DSM-5. Mulai banyak distorsi kognitif pada pasien ini, ada illusional of control. Dia merasa bisa menang judinya dengan strategi-strategi tertentu misalnya. Atau misalnya dia pindah-pindah situs karena ketika pindah situs dia mulai dikasih kemenangan yang baru lagi, atau misalnya dia mulai strategi dengan cara hal-hal yang baru misalnya, walaupun tahu bahwa cara itu tidak selalu menang, tapi dia merasa ada illusional of control. Dengan strategi itu dia bisa memenangkan, misalnya dengan jam gacor atau jam keberuntungan itu dia berasa dia yakin menang. Ada predictive skill juga, dia yakin dapat membaca pola permainan judinya, kapan kemudian buah-buahan itu bisa pecah misalnya. Dan kemudian ada chasing the losses. Jadi dia merasa harus mengembalikan kekalahan tersebut dengan meningkatkan depositnya 2 kali lipat, meningkatkan bettingnya 2 kali lipat. Dan dia juga ada hot hand belief. Jadi dia merasa setelah menang kecil, dia merasa ada peluang untuk menang lebih besar di permainan berikutnya. Ada gambler fallacy, dia berasa juga bahwa setelah serangkaian kekalahan, maka dia merasa pasti ada kemenangan. Bahwa ada kemenangan setelah serangkaian kekalahan itu adalah gambler fallacy. Atau ada all or none, salah satu cara cepat menutup hutang hanya dengan judi lagi. Dan ada selective memory yang dia ingat hanya kemenangan. Padahal kalahnya jauh lebih banyak. Tapi karena kemenangan itu jarang, maka itu terlihat lebih mengagumkan. Sehingga yang diingat adalah sesuatu yang mengagumkan, yaitu kemenangan. Dan ada illusory correlation, yaitu merasa bisa menang bila bermain pada jam tertentu dan sedang fokus. Jadi pada remaja ini ada gangguan gaming yang muncul lebih dahulu, kemudian ada perpindahan ke judi karena ada korelasi antara permainan gaming dengan judinya. Kemudian ada distorsi kognitif yang terjadi dan ada negatif konsekuensi, ada dampaknya, tapi dia tidak bisa berhenti walaupun ada dampak negatif tersebut. Berarti ada loss of control yang dia alami. Dan ketika ada yang bertanya pada saya, bagaimana seorang anak 17 tahun bisa kemudian um, membuka akun judi? Ternyata bisa gitu. Ada link-link yang di gaming tertentu memang terhubung untuk membuka akun judi. Dan bagaimana bisa deposit? Ternyata tidak perlu ada bank juga. Bisa kemudian deposit ke toko tertentu gitu, misalnya ke mana ya, misalnya ke store-store tertentu seperti itu untuk deposit. Jadi sangat mudah. Atau misalnya top up dengan pulsa itu juga bisa. Jadi ada banyak cara untuk bisa deposit di akun judi. Nah, jadi dengan ilustrasi kasus tersebut, maka era digital saat ini bisa memungkinkan seorang anak dan remaja memang bisa melakukan suatu cara untuk jatuh ke dalam suatu adiksi, baik gaming maupun gambling. Nah, kalau kita bicara tentang era digital, kita bicara tentang internet.
Dan ini adalah data pada tahun 2025. Kalau kita bicara tentang populasi dunia, ternyata 73% dari populasi dunia adalah pengguna internet. Dengan rata durasi mingguan adalah 33 jam 27 menit, dan dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi peningkatan sekitar 5% untuk penggunaan internet. Dan 96% populasi dunia menggunakan smartphone untuk mengakses internetnya. Jadi sangat mobile. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, ternyata di Indonesia untuk generasi Z, post Gen Z, yang artinya kelahiran lebih dari tahun 2013, yaitu usianya kurang dari 12 tahun, itu mereka mengakses internet sekitar 80%. Dan Gen Z sendiri, kelahiran 97 sampai 2012, itu usianya 12 sampai 27 tahun, itu sekitar 88%. Jadi mereka adalah generasi yang cukup besar untuk akses ke internetnya. Generasi yang paling besar adalah di generasi milenial, usia 28 sampai 43 tahun. Jadi kalau kita lihat di sini, yang post Gen Z dan Gen Z adalah mereka yang area prefrontal cortex-nya masih belum matur nih, gitu. Jadi masih impulsif untuk melakukan sesuatu. Jadi mereka adalah populasi yang masih beresiko tinggi untuk mengalami adiksi sebenarnya. Nah, ini ada suatu survei alasan terkoneksi internet di Indonesia yang paling banyak adalah untuk mengakses sosial media. Jadi kalau di PP Tunas itu memang menjelaskan juga tentang akses ke konten sosial media. Jadi memang di sini dikatakan bahwa alasan tertinggi untuk koneksi internet adalah untuk akses media sosial. Dan juga yang kedua adalah untuk akses konten hiburan. Dan konten hiburan yang banyak diakses yang paling banyak kita lihat di sini adalah video pendek. Jadi memang video pendek itu sangat mudah diakses, dan saat ini di sosial media banyak sekali video-video pendek yang bisa diakses secara terus-menerus gitu. Jadi tanpa jeda, dan linknya terus-menerus ada. Nah, kita mulai ke adiksi perilaku. Spektrum ini menandakan bahwa kita sebagai seorang klinisi tidak harus selalu mengenali pasien kita ketika berada di atas ya. Jadi ketika mengalami gaming atau gambling disorder. Tapi ketika mereka ada di hazardous user, maka kita juga sudah harus mengenali. Jadi kalau hazardous user itu mereka memiliki resiko tinggi untuk menjalani suatu adiksi, untuk mengalami suatu adiksi. Misalnya ketika mereka sudah mengakses gamesnya lebih dari 3 jam per hari. Nah, itu memiliki resiko tinggi untuk mengalami adiksi. Kalau harmful gaming, berarti mereka sudah ada dampak negatif, tapi mereka belum mengalami kriteria adiksi. Jadi misalnya mereka sudah tidurnya tidak lagi teratur misalnya, atau sudah ada penurunan prestasi belajar, tapi belum ada memasuki kriteria adiksi. Itu adalah harmful gaming atau harmful user. Misalnya harmful gaming atau harmful gambling gitu. Nah, kita sebagai klinisi sudah harus bisa mengenali apakah pasien kita ini hazardous user, harmful user, atau memang sudah disorder. Jadi kita tidak harus mengenali pada saat dia di puncak di atas sini, teman sejawat, tapi di sini juga sudah harus kita kenali. Nah, dan ini adalah evolusi diagnosis sebenarnya. Dari sebelum menjadi DSM-5, maka di DSM-4 sendiri sudah ada gangguan. Di DSM-4 itu ada gangguan judi patologis, itu dimasukkan ke dalam gangguan pengendalian impuls. Sedangkan di DSM-5 itu memang sudah masuk gambling disorder, itu di non-substance related disorder. Namun untuk gaming disorder itu masuk di further study. Jadi belum masuk di yang bab 2, tapi masuk di bab 3, yaitu di further study. Nah, tapi kalau gambling disorder, dia sudah masuk di kriteria diagnosis di non-substance related disorder. Jadi sudah masuk di chapter adiksi sebenarnya. Kalau di DSM-4, judi patologis itu masuk ke gangguan pengendalian impuls. Namun, saya lebih suka menggunakan ICD-11 sebenarnya, karena kriteria diagnosisnya singkat dan lebih jelas. ICD-11 ini sudah memasukkan gambling disorder dan gaming disorder di bawah chapter adiksi. Tuh, kalau ICD-10 kan belum memasukkan
di chapter adiksi ya. Kalau misalnya di ICD-10 itu, maka ada judi patologik itu masuk di gangguan pengendalian impuls. Bahkan kalau gaming disorder pun maka dimasukkan ke gangguan pengendalian impuls. Tapi kalau di ICD-11 sudah dimasukkan ke disorder due to addictive behavior. Jadi masuk ke gambling disorder dan gaming disorder. Nah, dan ini kriteria disordernya, ada gaming disorder di ICD-11, ada internet gaming disorder di DSM-5. Kita lihat yang ICD-11 ya teman sejawat ya. Jadi ini sangat mudah untuk diingat. Kriteria gaming dan gambling disorder di ICD-11 itu sama. Jadi loss of control. Loss of controlnya itu pada frekuensi, intensitas, dan durasi. Kemudian ada peningkatan prioritas untuk bermain games atau bermain judi. Lalu ada meneruskan atau meningkatkan perilaku tersebut meskipun sudah ada dampak negatif. Jadi teman sejawat bukan cuma meningkatkan saja. Kalau kita lihat kriteria DSM-5, maka dia harus meningkatkan saja. Tapi kalau di ICD-11, meneruskan saja pun sudah masuk ke dalam kriteria adiksi. Jadi kalau DSM-5 itu dia harus meningkat. Ya, increasing. Tapi kalau di ICD-11 meneruskan saja dia sudah masuk ke dalam kriteria adiksi. Jadi loss of control, priority-nya meningkat, meneruskan atau meningkatkan perilaku tersebut meskipun sudah ada dampak negatif. Lalu ada gangguan yang bermakna tentunya dan berlangsung setidaknya 12 bulan. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3 semuanya terjadi boleh kurang dari 12 bulan. Kalau internet gaming disorder, maka ada 5 gejala di bawah ini dalam 12 bulan. Nah, kekurangannya adalah pada DSM-5, kalau misalnya 5 gejala, maka ini belum tentu gejala-gejala penting itu bisa masuk gitu ya. Jadi misalnya nomor 9 itu belum tentu bisa masuk. Kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada gitu. Jadi padahal nomor 9 ini adalah kriteria yang sangat penting. Ya, jadi ini adalah kekurangan dari DSM-5. Nah, untuk gambling disorder sama dengan kriteria gaming disorder di ICD-11. Namun kalau untuk DSM-5, kriteria gambling disorder itu 4 dari 9 gejala. Kalau gaming itu 5 dari 9 gejala. Nah, ini penelitian kami di tahun 2022. Jadi ini dari populasi Indonesia. Ada waktu itu sekitar 600 subjek yang kami teliti. Nah, dari penelitian kami, ternyata perbedaan ini menggunakan latent class analysis. Jadi yang bawah ini adalah mereka yang tidak ada gangguan gamingnya. Yang tengah adalah mereka yang mengalami gangguan gaming, tapi resikonya rendah. Yang tinggi adalah yang tengah adalah intermediate risk, yang bawah adalah low risk, yang atas adalah high risk gitu. Jadi mereka semua mengalami gangguan gaming, tapi yang bawah ini adalah yang low risk, resikonya rendah. Tapi yang tengah resikonya sedang, yang atas adalah high risk. Jadi ini sebenarnya sudah masuk ke disorder. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata kapan sih seseorang itu menjadi disorder? Kalau dia mengalami toleransi. Dan yang kedua, kalau misalnya dia perilakunya terus-menerus. Dan yang ketiga, kalau perilaku gaming itu digunakan sebagai pelarian. Gitu ya. Jadi ini adalah tanda-tanda kapan menjadi disorder. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ada toleransi, toleransi itu berarti ada peningkatan ya. Ada peningkatan dalam hal apa? Durasi. Atau peningkatan dalam hal konten. Misalnya dari yang sifatnya RPG, role playing games, yang misalnya yang sifatnya ada jalan ceritanya menuju ke battle arena, MOBA, kemudian menuju ke FPS yang first person shooter. Nah, itu adalah peningkatan konten. Walaupun durasinya tetap, tapi kontennya semakin meningkat dan semakin agresif. Itu kita sebut toleransi. Yang kedua, apabila dia terus ada continuation, jadi ada berkelanjutan, terus-menerus gitu. Kemudian yang ketiga, kalau games itu digunakan untuk coping pelarian. Nah, itu menjadi ciri-ciri itu akan menjadi suatu disorder. Jadi sebelum sampai ke atas sini, teman sejawat, kalau sudah ada tanda-tanda itu, maka kita sudah harus bisa melakukan prevensi untuk mencegah menjadi disorder. Yang low risk ini bisa kita cegah untuk menjadi intermediate. Yang intermediate bisa kita cegah untuk menjadi high risk. Dan ternyata dari penelitian kami tahun 2022 ini, memang
yang resiko tinggi ini punya kekasan khusus kalau misalnya orang itu sudah loss of interest terhadap aktivitas lainnya. Kemudian yang kedua, kalau memangnya dia memang ada continuation, ada berlanjut gitu perilaku tersebut. Dan yang ketiga, kalau sudah ada dampak negatif. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada dampak negatif, maka kita sudah ada alarm bahwa ini memang akan menjadi suatu disorder. Kalau misalnya terus-menerus dia lakukan, ada continuation, bukan lagi rekreasional, maka itu akan menjadi suatu disorder. Dan dia ada loss of interest dengan aktivitas lain, maka ini akan berlanjut menjadi suatu disorder. Nah, ini bisa kita pegang sebagai suatu gejala yang akan menjadi high risk pada mereka yang mengalami gaming, mereka yang bermain games. Jadi, kalau misalnya kita mau melakukan prevensi, ini orang kan misalnya gini, anak dan remaja kan suka bermain games, ya. Tapi kapan sih mereka kita katakan bahwa ini beresiko untuk menjadi high risk gaming atau menjadi gaming disorder? Maka tadi kita lihat bahwa ada gejala, misalnya dia ada tolerance nih, berpindah kontennya menjadi lebih agresif, durasinya semakin banyak. Ada terus-menerus nih dalam setiap hari, misalnya dia ada tidak waktu jeda, atau misalnya setiap hari dia melakukannya, atau misalnya dia menggunakan games itu sebagai suatu pelarian. Kemudian juga dia mulai kehilangan minat melakukan hal yang lain. Ada continuation tadi dan juga ada negative consequences. Nah, itu menjadi gejala awal yang bisa kita radar kita bahwa ini akan menjadi suatu disorder. Nah, ini adalah kriteria diagnosis dari gambling disorder. Sama ya, loss of control, peningkatan prioritas, meneruskan atau meningkatkan. Dan kalau di DSM-5 ini 4 dari 9 gejala. Ada preokupasi. Nah, saya tidak terlalu setuju sih dengan preokupasi ya. Nah, ini juga menjadi pertentangan dari banyak pakar. Kalau preokupasi itu kan kalau misalnya sudah dilakukan, maka preokupasinya hilang. Tapi kalau namanya adiksi, itu kan obsesif, bukan preokupasi. Sehingga ICD-11 tidak memasukkan preokupasi. Lebih memasukkan loss of control. Gitu. Kalau preoccupied sudah dilakukan, ya sudah. Gitu. Dia tidak melakukannya lagi. Tapi kalau ini adalah obsesif, lebih dari preokupasi. Ya. Kalau withdrawal symptom dalam adiksi perilaku, belum tentu ada withdrawal symptom sebenarnya. Karena kan tidak ada zat yang masuk. Sehingga pada ICD-11 tidak dimasukkan gejala withdrawal. Nah, ini ada other specified disorder due to addictive behaviors di ICD-11. Jadi, perilaku lain selain gaming dan gambling juga bisa dimasukkan. Ini yang masih membutuhkan studi-studi yang banyak. Misalnya pornografi. Jadi pada di ICD-11 dimasukkan ke dalam chapter adiksi sebenarnya. Bukan lagi di gangguan pengendalian impuls. Misalnya juga media sosial, atau misalnya belanja online. Jadi dimasukkan ke dalam other specified disorder due to addictive behaviors. Gitu. Tapi ini masih membutuhkan studi yang banyak dan ini masih berkembang. Tahun ini WHO itu fokus pada sosial media gitu untuk studinya. Dan Eropa saat ini fokus pada studi-studi besar tentang pornografi. Nah, ini adalah prevalensi di dunia. Jadi kita harus tahu juga besaran masalah. Kalau misalnya pasien kita tanya sebenarnya. Jadi kalau judi itu memang sudah banyak juga studinya. Kalau games itu di seluruh dunia sekitar 3%. Kalau judi adalah sekitar 1%. Dan kebanyakan kalau judi itu memang di negara Asia. Nah, ini gambaran gangguan gaming secara global. Tadi prevalensinya sekitar 3%. Kalau kita berpikir 3%, maka sebenarnya sebanding dengan prevalensi gangguan penggunaan zat. Gangguan penggunaan zat sendiri adalah 2,6%. Ya. Jadi gaming itu lebih tinggi daripada gangguan penggunaan zat. Ya. Jadi lebih tinggi juga daripada judi bermasalah. Judi itu sekitar 1%. Ya. Dan ternyata prevalensi lebih tinggi untuk negara di benua Asia karena e-sport lebih populer di Asia. Lalu warnet itu buka 24 jam dalam waktu 7 hari. Dan juga di Asia itu meningkat penerimaan secara budaya terhadap games meskipun ada peraturan yang ketat. Jadi misalnya ada orang tua yang mengatakan, nggak apa-apa deh daripada kecanduan narkoba, mendingan kecanduan game saja dok anak saya. Nah itu jadi penerimaannya lebih soft ya di negara Asia. Nah sudah ada 53 studi di seluruh dunia dan usia ratanya untuk gangguan games ini, gaming disorder ini adalah sekitar 17,55 tahun.
Nah, ini adalah penelitian kami untuk masalah games di tahun 2021. Jadi pada saat masa COVID. Dan ternyata untuk dewasa itu sekitar 14%. Ini di Indonesia waktu itu dengan menggunakan KDI, Kuesioner Diagnostik Adiksi Internet. Jadi adiksi internet adiksi internet di Indonesia pada tahun 2021 pada dewasa itu sekitar 14%. Pada remaja sekitar 19%. Ya. Dan ternyata penggunaan internet pada waktu itu pada dewasa tuh 10 jam per hari. Pada remaja 11 jam per hari. Jadi mau tidak mau memang benar. Pada remaja masalah adiksi internet lebih besar daripada dewasa. Dan itu benar. Dan ternyata kalau kita analisis, maka memang pada remaja adiksi internetnya itu lebih banyak pada games online. Ya. Dan kedua pada media sosial, ketiga pada aktivitas daring lainnya. Dan di sini ternyata memang pada games online lebih banyak dan kecanduan games itu lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan. Dan yang terbanyak adalah jenisnya MOBA. Jadi battle arena yang tembak-tembakan gitu. Yang kedua adalah RPG. RPG itu yang role playing games yang ada jalan ceritanya sebenarnya. Jadi ini kita juga masih tahu ya, kalau battle arena itu biasanya pada mereka yang agresif, kompetitif. Kalau RPG itu mereka biasanya yang ada gangguan mood, yang jalan ceritanya tuh yang biasanya orangnya depresi atau cemas gitu. Jadi kita juga harus tahu kenapa sih mereka memilih apa tema-tema itu. Gitu. Kalau perlu dalam terapinya juga kita harus tahu itu seperti apa sih gamesnya. Nah, ini adalah penelitian kami di tahun 2020 juga dengan menggunakan kuesioner yang lain, yaitu games. Jadi kami juga memvalidasi selain kuesioner diagnostik adiksi internet, itu untuk adiksi internet, ini adalah games untuk benar-benar mendiagnosis adiksi games. Jadi gaming disorder screening test. Nah, ini screening ini dilakukan survei nasional pada 34 provinsi, waktu itu subjeknya 600, dan ternyata gaming disorder di Indonesia adalah sekitar 7,8%. Jadi ini serupa pada penelitian di Cina. Dan ternyata laki-laki jauh lebih banyak daripada perempuan. Gitu. Dan anak remaja itu 1,5 lebih tinggi daripada dewasa. Dan pada tahun 2025 kami melakukannya di 4 kota, Jakarta, Palembang, Manado, dan Denpasar dengan kuesioner yang sama dengan subjek hampir 2.000, itu gaming disorder-nya kami dapatkan 10% prevalensinya. Gitu. Jadi artinya memang tinggi gitu ya, 10% gitu. Jadi artinya ini memang harus mendapatkan perhatian khusus dalam kesehatan jiwa gitu. Kalau misalnya kemarin Pak Menkes itu mengungkapkan tentang depresi cemas, maka adiksi games itu juga harus mendapatkan perhatian khusus pada anak dan remaja. Gitu. Dan ini ada juga penelitian kami tahun 2024, ini masih unpublished data. Ini studi dilakukan pada tahun 2024 di Jakarta dan Semarang. Populasinya sekitar 2.600 orang, dan ternyata prevalensi gangguan gamingnya 47%. Ya. Dan ini adalah pada anak dan remaja. Usia rata-ratanya 16 tahun. Dan ini menggunakan gamesnya, dan ternyata gangguan gaming ini atau adiksi games ini berhubungan dengan masalah emosi, kualitas tidur, citra diri, masalah perilaku prososial, dan masalah teman sebaya. Jadi artinya mereka yang mengalami adiksi games juga mengalami masalah emosi dan perilaku lainnya. Sehingga artinya apa? Artinya screening atau mental health check up pada anak dan remaja itu perlu dilakukan di sekolah, bukan cuma physical check up ya. Karena ini yang mental check up ini harus dilakukan karena ini mempengaruhi gaming disorder juga ternyata. Ya. Dan ternyata pada penelitian kami tahun 2024 ini, ternyata 6,8% dari mereka yang mengalami kecanduan games itu memiliki riwayat menggunakan substance. Dan yang terbanyak menggunakan substance-nya adalah tentu rokok. Tapi hal yang mengagetkan adalah yang kedua terbanyak mereka menggunakan NPS, New Psychoactive Substance. Gitu. Jadi seperti gorila, nah itu mereka menggunakan gitu. Dan ini anak dan remaja. Jadi bisa kita bayangkan ternyata terkait juga dengan substance.
Nah, ini yang tadi saya ungkapkan, teman sejawat sekalian, jangan kita hanya berpandangan pada gaming saja, tapi gaming dan gambling itu menjadi satu kesatuan ya, yang harus kita perhatikan. Karena gaming itu menjadi pintu masuk dari gambling juga. Ada shifting antara gaming dengan gambling. Kenapa? Karena ada perangkat-perangkat di gaming yang juga sifatnya unpredictable seperti gambling. Misalnya apa? Loot boxes, misalnya gacha sistem. Dan ada tema-tema seperti judi juga pada games tersebut. Misalnya ada deposit bonus gitu ya. Atau misalnya ada situs-situs judi juga ketika mereka bermain games yang bisa diklik gitu. Atau ada iklan judi pada games juga. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan juga. Artinya memang benar harus ada protektif pada anak dan remaja pada saat mereka melakukan surfing pada era digital ini gitu, pada misalnya konten games gitu atau misalnya media sosial. Nah, kenapa sih kemudian saya sangat menggebu-gebu gitu ya dengan adiksi games dan judi ini? Karena dampaknya itu tidak hanya pada anak tersebut, terutama pada adiksi judi ini. Ada penelitian kami pada tahun 2025 kemarin, ternyata adiksi judi di Indonesia itu prevalensinya 8,2%. Kami menggunakan PGSI untuk kuesionernya. Jadi ini tahun 2024 kami melakukan penelitian 8,2% studi nasional, survei nasional di 34 provinsi gitu. Bayangkan bahwa untuk zat sendiri adalah sekitar 2%. Judi 8,2%. Kita bayangkan. Ini bencana besar ya. Dan ternyata kami melakukan penelitian nih, satu orang berjudi setidaknya akan membuat 5 orang anggota keluarganya terdampak ya. Jadi artinya bukan dia rugi, tapi 5 orang diantaranya juga terdampak. Nah, jadi artinya juga merugikan orang-orang di sekitarnya. Dan ini adalah populasi kita di Indonesia, bukan populasi luar. Nah, kita berangkat lagi nih ke kecanduan lain di era digital, yaitu adiksi media sosial. Ini penelitiannya pada youth. Youth itu menurut WHO adalah 15 sampai 24 tahun. Ini adalah studinya pada 300 orang youth. Nah, berapa persen sih prevalensi adiksi media sosial? 18%. Hampir sama dengan prevalensi depresi. Gitu. Jadi 18% ini juga bukan suatu masalah yang kecil. Dan ternyata yang terbanyak adalah WhatsApp dan kemudian Instagram. Nah, jadi kita bayangkan teman-teman sejawat, ini juga merupakan suatu masalah bagi kita. Nah, kalau kita bicara tentang adiksi digital, maka kita bicara tentang anak dan remaja. Mereka adalah populasi high risk untuk mengalami adiksi, terutama karena memang matangnya area prefrontal cortex belum ada. Gitu. Jadi membutuhkan waktu sampai usia 20 sampai 21 tahun sehingga impulsivitas masih tinggi. Jadi ini bisa kita jelaskan pada keluarga pasien bahwa mereka memang beresiko tinggi. Dan kalau kita lihat di sini, maka memang adiksi itu menyebabkan adanya penurunan dari volume gray matter. Jadi ini adalah volume gray matter ini banyak nih anggota-anggotanya dan ini berfungsi sangat penting untuk area-area otak ini gitu. Nah, kita lihat di sini ada yang berfungsi untuk kognitif, ada yang berfungsi untuk refleksi diri, dan juga paparan teknologi ini selain juga berdampak pada penurunan volume gray matter, juga berdampak pada kontrol inhibisi. Tuh. Dan juga pada sistem penghargaan otak, rewarding. Dan juga penurunan konektivitas jaringan otak. Jadi, paparan teknologi yang berlebihan, maka dapat menyebabkan inhibisi itu tidak ada. Dapat menyebabkan otak itu membutuhkan reward yang berlebihan juga karena ada down regulasi pada reseptor dopamin. Sehingga kondisi otak orang tersebut dalam hipodopaminergik sehingga dia membutuhkan dopamin dari luar karena ada craving. Gitu. Jadi ini gambaran ini bisa mencerminkan gitu. Kenapa sih orang itu yang paparan teknologinya, screen time-nya itu sangat banyak, pada akhirnya dia tidak bisa menghentikannya. Pada akhirnya dia loss of control ya. Karena dia sudah mengalami lonjakan dopamin yang sangat tinggi sehingga terus ada stimulasi berulang sehingga akan terjadi penurunan regulasi reseptor dopamin D2. Sehingga ada kondisi hipodopaminergik dan ada kondisi craving. Sehingga membutuhkan lagi paparan yang lebih tinggi lagi.
dan ada loss of control. Ini yang terjadi ya, ketika paparan teknologi itu berlebihan. Dan ini saya gambarkan pada suatu situasi adiksi, maka area otak ini yang berpengaruh ya. Sehingga bisa kita jelaskan bahwa pada seseorang yang mengalami adiksi, kerusakan otak itu terjadi sangat masif ya. Dan kita bisa jelaskan bahwa memang benar kamu pengen berhenti dari bermain games, dari bermain judi, tapi otakmu tidak siap untuk berhenti karena kerusakannya sangat masif. Area-area otak ini rusak semua pada mereka yang mengalami adiksi. Ada yang untuk rewardnya. Pada saat rusak, maka dia membutuhkan dopamin yang sangat banyak untuk menimbulkan rasa senang. Ada salience-nya, preokupasi terus-menerus untuk perilaku tersebut. Kemudian juga ada habituasi, sudah ada pembentukan habituasi untuk pola perilaku tersebut. Gitu. Dan juga ada self-directed, jadi dia tidak bisa mengontrol perilaku tersebut, sehingga ada keinginan terus-menerus untuk melakukan perilaku tersebut. Dan memori ini juga rusak, jadi yang diingat adalah selective memory, hanya kemenangan saja yang dia ingat, kekalahannya dia tidak ingat. Hanya kemenangan saja pada saat dia main MOBA yang dia ingat, tapi dia tidak ingat pada saat itu dia harus ada ujian, harus ada ulangan, harus ada ibunya marah misalnya gitu ya, diomelin gitu. Jadi artinya area otak yang rusak ini sangat masif gitu. Jadi pada saat orang adiksi itu, maka kerusakan otak itu sangat banyak ya. Dan juga pada orang yang mengalami adiksi ada go system yang rusak sangat aktif dan ada stop system yang rusak sangat tidak aktif. Jadi tidak bisa mengontrol perilakunya. Nah, ini juga harus kita tunjukkan kepada pasien kita. Dan juga dari penelitian kami pada tahun 2019, bahwa pada mereka yang mengalami adiksi, maka secara konektivitas fungsi otak pun mengalami gangguan. Jadi ada konektivitas fungsi otak yang mengalami gangguan, ada 3 sebenarnya. Dan ini pada area-area otak yang penting, Central Executive Network, Salience Network, dan Default Mode Network. Jadi ini pada fungsi kognitif, pada fungsi memproses stimulus, jadi ada perpindahan konsentrasi dan ada juga untuk refleksi diri. Jadi ini bisa kita jelaskan sehingga pada orang yang mengalami adiksi akan mengalami implikasi klinisnya seperti ini. Ya, jadi daya ingatnya turun, konsentrasinya terganggu, tidak bisa refleksi diri, ada keinginan untuk memuaskan diri yang terus-menerus ya. Jadi memang ada kerusakan otak yang berimplikasi secara klinis. Dan juga kerusakan otaknya sama dengan kerusakan akibat nafda. Gitu. Jadi sama persis. Ya. Jadi kalau misalnya kerusakan otaknya seperti apa, ya sama persis dengan kerusakan nafzanya. Gitu ya. Jadi kayaknya waktunya sudah mau habis ya, Dokter Diatmika. Menyala, dokter, keren. Silakan. Oke. Silakan, dok. Baiklah. Ya. Nah, dan ini saya ingin jelaskan faktor resiko. Jadi sebenarnya ada yang bertanya, mungkin orang tuanya, kok ada 2 anak saya yang bermain game, tapi yang satu kecanduan, yang satu enggak gitu. Atau misalnya berjudi, saya dan teman saya berjudi, saya kecanduan dan saya yang satunya enggak gitu. Jadi ada faktor resiko tentunya. Nah ini adalah penelitian kami di tahun 2019 tentang adiksi internet itu sendiri. Nah, adiksi internet itu memang berkorelasi kuat dengan durasi dan masalah perilaku. Jadi, kalau durasi itu, kalau bermain internet lebih dari 3 jam per hari, masakannya. maka resiko untuk Yanti, mengalami yang lagi adiksi masak itu Yanti lebih bukan? tinggi, gitu. Dan juga kalau dia memiliki masalah perilaku, juga akan mengalami resiko adiksi lebih tinggi. Ya. Jadi masalah perilaku itu misalnya ada masalah ADHD seperti itu misalnya, jadi itu adalah lebih tinggi untuk mengalami masalah adiksi internet. Nah, ini adalah penelitian terbaru kami di tahun 2025 dan masih unpublished. Jadi ini adalah penelitian, ini adalah penelitian di 4 kota. Nah, ini dengan menggunakan kuesioner game study dengan populasi 710 orang. Nah, di sini dikatakan apabila bermain games, ini untuk games ya, teman sejawat ya. Jadi apabila bermain games di atas 3 jam pada hari kerja dan di atas 5 jam pada hari libur, maka akan meningkatkan resiko gangguan gaming pada anak dan remaja. Ya. Laki-laki akan berisiko lebih tinggi untuk kecanduan games daripada perempuan. Dan kalau dia melakukan aktivitas turnamen,
maka dia resiko untuk kecanduan gamesnya lebih tinggi. Kalau dia punya komunitas gaming, kecanduan gamesnya lebih tinggi. Kalau dia pada games itu ada aplikasi komunikasi, misalnya Discord, maka dia juga akan lebih tinggi resiko kecanduannya. Kalau dia menonton streaming, gitu ya. Nah, ini kita mesti kasih tahu juga sama orang tua. Misalnya anaknya bilang, saya nggak main games, gitu. Tapi kamu nonton streaming kan? Gitu. Nah, jadi menonton streaming pun, maka kecanduannya akan lebih tinggi. Kalau melakukan top up dalam games, misalnya untuk beli skin, atau misalnya untuk meningkatkan avatarnya, maka ini juga kecanduannya bisa lebih tinggi. Ya. Jadi kita bisa dalam aplikasi klinis kita bisa bertanya resiko-resiko ini. Dan dari SDQ sendiri, maka yang bisa meningkatkan risiko kecanduan games adalah apabila ada masalah emosi, masalah perilaku, misalnya ada conduct disorder, dan juga ada hiperaktivitas, dan ada masalah teman sebaya. Ya, ini juga resikonya lebih tinggi. Dan dari penelitian kami juga tahun 2025, dari penelitian yang berbeda dengan populasi 1.000 lebih, maka kalau usia pertama, ini untuk adiksi internet, kalau usia pertama menggunakan internet kurang dari 8 tahun, maka resiko kecanduan internet lebih tinggi. Dan apabila penggunaan internet saat weekend lebih dari 11 jam per hari, maka resiko adiksi internet lebih tinggi. Dan apabila tujuan utama menggunakan internet untuk medsos, games, atau entertainment, resiko adiksi internet lebih tinggi. Atau ada masalah emosi pada anak tersebut, resikonya lebih tinggi. Atau ada citra diri yang rendah, resikonya juga lebih tinggi. Nah, dan ini penelitian kami tahun 2024, waktu itu menggunakan KDAI pada adiksi internet, ini pada remaja prevalensinya 19%. Nah, ini dikatakan gangguan tidur menjadi salah satu indikator utama mereka yang mengalami adiksi internet pada anak dan remaja. Izin Jadi, dokter, 3 menit ya, lagi. oke. Jadi pada mereka yang mengalami anak dan remaja yang mengalami masalah tidur, maka kita harus menelusuri apakah dia ada penggunaan internet yang berlebihan. Ya, itu menjadi pintu masuknya juga. Dan hati-hati juga dengan parental pubbing ya, sehingga kita harus juga bertanya pada orang tua. Apakah orang tua juga ada fenomena mengabaikan anaknya dengan berfokus pada penggunaan gawai? Nah ini. Jadi ini juga harus ditanya. Dan ini ada kuesioner-kuesioner yang bisa dipinjam ke Departemen Psikiatri FKUI RSCM. Ada KDAI untuk diagnosis adiksi internet. Kemudian ada SKI, ada SKI ini untuk resiko adiksi internet. Ada IAT, Internet Addiction Test, yang sudah kami validasi. Kemudian juga ada kuesioner Social Media Disorder Scale untuk adiksi sosial media. Lalu juga ada games untuk adiksi games, ada IGDT-10 untuk adiksi games juga. Dan juga untuk judi ada PGSI, Problem Gambling Severity Index, ada SOGS juga untuk judi. Dan untuk terapinya, kami juga sudah mengembangkan beberapa terapi, yaitu misalnya DBT, Dialectical Behavioral Therapy untuk adiksi internet, terutama untuk games ya. Kami mengembangkannya untuk remaja akhir, ini untuk adiksi internet terutama untuk games. Jadi DBT ini dilakukan 8 sesi, 1 kali per minggu gitu. Dan ternyata ini bisa menurunkan skor adiksi internetnya, meningkatkan motivasi perubahannya, dan menurunkan durasi untuk bermain internetnya. Dan juga treatment yang lain adalah kognitif terapi. Jadi ini menggunakan seperti games juga, tapi ini adalah untuk kognitif, meningkatkan kognitif dia. Karena pada adiksi itu kognitifnya juga mengalami gangguan. Jadi selain misalnya fungsi eksekutifnya. Nah ini ternyata kognitif training ini juga bisa menurunkan impulsivitas. Jadi pada kelompok yang kami lakukan kognitif training, impulsivitasnya menurun dengan menggunakan kuesioner BART. Nah ini bisa digunakan juga. Dan juga untuk judi, kami bisa punya modul CBT juga. 12 modul dilakukan 3 kali per minggu. Jadi bisa dilakukan juga CBT untuk yang adiksi judi. Dan juga adiksi judi ini dengan CBT bisa menurunkan gejala judinya, craving-nya, gejala emosional, impulsivitas, dan juga kognitif error-nya.
gitu. Jadi kami juga punya kuesioner untuk cognitive error-nya. Dan terapi modalitas yang lain untuk judi adalah TMS, Transmagnetic Stimulation, dilakukan 15 kali. Ini sudah dipublikasi, nanti teman sejawat bisa juga kami berikan publikasinya. Ini bisa digunakan karena hasilnya juga bagus, bisa menurunkan craving, menurunkan cognitive error pada mereka yang berjudi juga. Jadi sebagai akhir dari presentasi saya, maka saya mengajak teman sejawat juga untuk membaca PP Tunas ini, sehingga teman sejawat bisa menerangkan bahwa orang tua itu juga harus bisa melihat konten-kontennya, apakah konten-konten digital ini bisa bersifat beresiko bagi anak-anak dan remaja. Misalnya, apakah konten tersebut mendesain platform digital itu dengan menggunakan teknik nudging. Jadi teknik nudging itu adalah teknik yang bisa melink terus-menerus gitu. Misalnya seperti video pendek, link terus-menerus yang tidak bisa stop. Kemudian apakah menggunakan data geolokasi. Jadi anak atau remaja itu bisa share lokasinya di mana. Nah, ini kan sangat berbahaya juga. Atau profiling. Jadi bisa mengumpulkan dia algoritma tertentu sehingga nanti ada konten yang sangat ekstrim misalnya. Nah, ini bisa diajarkan kepada orang tua juga. Apakah ada muatan-muatan tersebut? Nah, ini juga bisa diajarkan kepada orang tua. Dan juga ajarkan orang tua untuk menggunakan parental control. Banyak parental control yang gratis gitu. Jadi, bisa kita ajarkan untuk menggunakan parental control atau timer yang bagus, yang bukan cuma gambar jam saja. Ya, jadi artinya orang tua harus diajarkan 3R. Rules, routine, dan relationship. Menghindari pubbing relationship pada anak dan remaja. Jangan menggunakan gawai ketika orang tua berbicara dengan anak dan remaja, tapi tatap mata anak dan remaja secara konsen untuk kemudian mengenali emosi dan mengajak berkomunikasi secara dua arah. Baiklah, terima kasih teman sejawat, terima kasih Dr. Diatmika. Saya kembalikan kepada Dr. Diatmika. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Kalau udah tersisa sudah memberikan materi, semua jadi fokus. Kadang saya lupa sama. Baik, terima kasih Dokter Sista, luar biasa materinya komprehensif sekali. Dan tolong teman-teman untuk sejawat semua yang ingin bertanya bisa mengisi chat room. Ditahan dulu, silakan disimpan dulu pertanyaannya di kolom chat. Yang mau ngasih applause boleh, yang mau ngasih jempol boleh, reactionnya silakan. Selanjutnya, nah ini pemateri kedua kita, Dr. Chandra Ramadhani, SPKJ MH MKom. Nah, beliau ini akan membahas mengenai peran psikiatri digital dalam kesehatan jiwa masyarakat atau Keswamas. Ya, khususnya dalam menghadapi dinamika ruang digital saat ini. Silakan Dr. Chandra, waktu nanti 20 sampai 30 menit, silakan untuk memulai materinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Pusat PDSKJI, senior saya Dr. Agung, SPKJ Konsultan. Yang saya hormati juga narasumber senior saya Dr. Christiana Sister, SPKJ Spesialis Adiksi. Dan yang saya hormati juga moderator Dr. Diatmika, SPKJ Konsultan. Dan tak lupa juga kepada seluruh profesor, guru besar, dokter-dokter, teman sejawat yang sudah berkenan hadir untuk meluangkan waktunya dalam webinar temu anggota di hari ini. Mohon izin saya memperkenalkan diri, saya Dr. Chandra Ramadhani, SPKJ. Dalam hal ini saya mewakili bidang digital psikiatri dan kesehatan jiwa digital yang alhamdulillah kita tidak terlalu jauh tertinggal dari lembaga lain di seluruh dunia dengan lahirnya divisi atau bidang digital psikiatri. Untuk di negara lain, di Eropa terutama, bidang digital psikiatri ini juga baru-baru muncul sekitar tahun 2020-an, sangat jarang yang munculnya di bawah tahun 2020. Mungkin salah satu pemicunya itu mungkin kejadian pandemi COVID kemarin. Jadi dalam hal ini berita baiknya kita tidak terlalu tertinggal.
Begitu juga dengan munculnya PP Tunas ini yang mungkin sebelumnya kita mendengar kabar atau berita yang nggak baik ya setiap hari tuh tentang pemerintahan, terutama Kominfo kemarin. Namun akhirnya terbitnya PP Tunas ini termasuk ibaratnya keputusan yang tepat, keputusan yang diacungi jempol oleh Komdigi, dan juga termasuk berani ya, karena yang dihadapi nantinya atau saat ini adalah kekuatan yang lebih besar dari negara sebenarnya. Nah, itu juga berhubungan dengan bidang, kebetulan saya kerja di Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, itu mulai bekerja di BNN tahun 2015. Di sini ada banyak rekan sejawat senior saya yang sudah membimbing selama di BNN, dan waktu pertama kali tugas di BNN agak sedikit kaget karena pertama kali dipanggil ke Jakarta waktu itu prajabatan diberikan pengarahan oleh Pak Kepala BNN langsung, waktu itu Komjen Pol Purnawirawan Dr. Anang Iskandar, dan ditekankan bahwa yang kita hadapi narkoba ini adalah bagian besar dari proxy war. Jadi perang proksi atau bisa juga disebut dengan perang asimetris. Nah, pertama kali dengar itu, saya sudah dalam hati udah bilang, "Oh, salah masuk nih kayaknya. Salah masuk. Kenapa kita terlibat dalam bidang yang bisa dikatakan sebagai perang?" Tapi ternyata, Pak, waktu itu dikatakan seperti itu karena supaya kita tahu apa yang kita hadapi itu benar-benar bukan hal yang sepele atau remeh. Sama, lawannya adalah kadang-kadang lebih kuat dari negara. Perang proksi atau perang asimetris ini kalau dulu itu narkoba, dari dulu mungkin perang opium, kemudian juga berkembang dengan perubahan narkotika, psikotropika yang saat ini beredarnya lewat vape. Nah, di bidang digital dan teknologi itu lebih kuat daripada narkoba. Seperti yang terjadi, yang dipaparkan oleh Dokter Sisya tadi, ternyata memang itu ada fenomena yang lebih tinggi kejadiannya daripada gangguan pengguna bisa. Dan kenyataannya memang kekuatan global saat ini didominasi oleh bidang teknologi dan digital. Jadi, perang asimetris sekarang juga masuk ke ranah teknologi digital. Ya, krisis kesehatan jiwa termasuk bagian dari determinan sosial. Mungkin masih terjadi perang ya antara Iran dan Amerika dan Israel, dan perangnya itu terjadi dua, perang fisik dan perang informasi. Baik perang fisik dan informasi ternyata melibatkan dua kekuatan utama, yaitu teknologi digital. Fisiknya melibatkan perang drone, kemudian informasinya melibatkan algoritma dan perang misinformasi. Nah, ini yang juga ternyata sedang kita hadapi saat ini. Jadi, tingginya kejadian kecanduan judi online, kemudian juga kecanduan game, kemudian ada juga kecanduan OnlyFans, OF ya, kecanduan pornografi, kecanduan nonton bola, kemudian ngeslot. Nah, itu semua ternyata berhubungan dengan fenomena ini. Dan secara tidak langsung juga berhubungan dengan tingginya tingkat gangguan kejiwaan di masyarakat. Sedangkan teknologi digital sendiri kadang-kadang itu bisa menjadi jawaban atau malah solusi yang satu-satunya, di mana kondisi akses kesehatan jiwa di Indonesia itu masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil. Maka dari itu memang PP Tunas itu juga menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, kadang-kadang masyarakat atau anak-anak sekolah ya di daerah terpencil yang mungkin akses gurunya masih kurang, mereka sangat terbantu dengan akses konten pendidikan yang ada di YouTube. Itu juga memang membawa dua sisi mata uang, positif sekaligus negatif seperti yang disampaikan Dr. Agung sebelumnya. Ya, di era digital ini, terutama bagi anak dan remaja, memang punya sisi positif dan punya sisi negatif. Positifnya, kadang-kadang di era digital ini yang membuat stigma terhadap psikiater itu berkurang juga faktor sosial media. Jadi dengan maraknya edukasi digital,
kemudian maraknya literasi tentang kesehatan jiwa lewat sosmed, itu juga menjangkau anak-anak dan remaja sehingga mereka juga lebih berani dibandingkan generasi sebelumnya untuk berobat ke psikiater. Itu salah satu hal positifnya. Tapi hal negatifnya, karena algoritma yang didesain untuk membuat otak itu tergantung, jadi membuat tingkat kecanduan pada anak dan remaja itu bisa jadi lebih tinggi. Bukan hanya di media sosial, tapi juga game. Kadang kalau saya perhatikan, kalau ada game di tablet anak saya itu, ada reward ketika kita login setiap hari ke game itu. Jadi dikasih gacha, semacam gacha. Ini double bikin adiksinya deh, lewat lewat reward ketika login setiap hari. Kalau nggak login sehari itu diingatkan, ada notifnya. Hari ini kamu belum login loh. Silakan masuk untuk dapat gacha. Nah, gacanya itu juga ngajarin otak kita untuk dilatih ketergantungan dengan judi. Nah, itu yang ketiga, iklannya ketika di game ada iklan, mini game di iklan juga ngajarin lagi untuk adiksi. Jadi jeda iklan itu juga ada di YouTube, ada game yang sistem gamenya itu juga berupa gacha, kadang bonus hadiahnya itu gacha. Gacha itu kita nggak tahu apa, kadang-kadang dapat yang tinggi, kadang-kadang dapat yang rendah, persis kayak judi ya. Nah, itu yang sekilas itu tampak aman aja gamenya, kontennya itu aman, tapi cara menyajikan gamenya itu yang buat potensi ketergantungannya meningkat. Nah, PP Tunas ini terus terang kita juga sudah masuk di negara yang terdepan untuk cepat bergerak cepat melarang atau membatasi akses platform sosial media atau internet bagi anak dan remaja. Nah, kemudian apa kaitannya dengan digital psikiatri? Digital psikiatri adalah penerapan teknologi digital dalam pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan observasi gangguan kesehatan jiwa. Walaupun yang dibahas sebenarnya di dalam digital psikiatri itu termasuk area filosofi juga dibahas, politik dibahas, ekonomi dibahas, tapi secara umum ringkasnya contoh bentuk penerapan digital psikiatri adalah diantaranya telepsikiatri, konsultasi online, kemudian aplikasi kesehatan mental berbasis AI, kemudian juga yang saat ini paling gampang dibuat, kita perlu teknologi yang minimal untuk membuat itu chatbot terapi. Kemudian deteksi dini melalui analisis media sosial ini juga bisa dibuat dengan mudah. Kemudian platform edukasi literasi kesehatan jiwa, dan ini yang terakhir ini yang paling penting sebenarnya. Nah, masalahnya adalah ketika kita pemilik bisnis, kita misalnya punya perusahaan teknologi, misalnya kita dipekerjakan di Facebook atau di Instagram. Nah, orientasi ketika kita membuat platform beda dengan ketika kita berposisi sebagai psikiater atau dalam hal ini pemerintah atau profesional. Kalau di bidang bisnis, ketiadaan aturan hukum itu yang dicari untuk bikin proyek bisnis. Sedangkan dari sisi kita sebagai profesional, untuk bergerak tanpa ada aturan yang jelas, itu menimbulkan resiko. Baik resiko bagi profesionalnya maupun resiko bagi masyarakat. Jadi dua sisi, ketika kita misalnya bertindak di pelaku bisnis atau pelaku ekonomi, kita justru mengincar bidang yang memang belum ada aturannya. Sehingga kita bisa yang paling pertama di situ, yang paling cepat scale up di situ, dan profit besar. Sedangkan ketika bertindak sebagai profesional, kita nggak boleh seperti itu. Harus ada aturan sebelum memberikan layanan yang terkait dengan kedokteran. Jadi ada dilema etik. Nah, tapi di satu sisi, perkembangan inovasi itu sebagian besar dilakukan di bidang bisnis. Inovasi itu terjadi ketika tidak dihambat oleh aturan. Jadi memang tetap ada plus minusnya. Di setiap sisi nggak ada yang mutlak salah, nggak ada yang mutlak benar. Jadi yang paling penting adalah kita tahu di mana posisi kita saat ini. Kita harus dukung yang mana. Begitu juga nanti setelah peraturan ini ditegakkan, sudah mulai ditegakkan 28 Maret, dan memang ada beberapa platform sosial media itu yang belum menerapkan. Dan kendalanya, salah satunya disampaikan adalah bagaimana mengidentifikasi anak ini benar anak-anak atau enggak. Ini berapa umurnya. Dan sudah bisa diprediksi platform teknologi ini
perusahaan teknologi ini sudah masuk ke bidang berikutnya yang namanya digital ID. Jadi mereka buat platform AI lagi tambahan untuk mendeteksi apakah orang ini berusia 18 tahun ke bawah atau enggak dengan bantuan digital ID. Jadi setelah ini tantangan berikutnya dengan PP Tunas ini adalah bagaimana mengidentifikasi bahwa itu anak-anak atau bukan. Mereka, perusahaan teknologi, sudah punya bidang bisnis yang mengantisipasi itu yang namanya digital ID. Di barat, di Eropa sana, yang sudah menerapkan semacam PP Tunas ini, menghadapi masalah yang namanya digital ID, karena akan terkait dengan privasi. Jadi kalau diberlakukan digital ID, nggak ada lagi rahasia bahwa itu siapa yang login. Nah, karena harus pakai KTP misalnya, harus pakai biometrik, harus pakai pengenalan retina. Nah, itu juga masalah selanjutnya yang perusahaan teknologi juga sudah punya bidang di situ. Pertanyaan selanjutnya adalah yang dihadapi nanti mengenai apakah kita akan menyerahkan privasi kita ke pemerintah atau enggak. Yang dikhawatirkan memang salah satunya totalitarianisme. Jadi tidak ada lagi privasi. Itu yang akan dibahas selanjutnya setelah. Nah, cuma yang kita akan hadapi dan kita sudah hadapi sekarang adalah algoritma. Ya, algoritma itu selain menyebabkan ke tingkat tingginya tingkat kejadian adiksi, ada hal lain juga yang bikin masalah. Ya, salah satunya adalah body dysmorphia. Dengan paparan algoritma yang tinggi, tingkat kejadian body dysmorphia yang dulu sebagian besar dialami oleh perempuan, sekarang terjadi juga pada laki-laki, pemuda. Dengan tren look maxing sampai operasi ini rahang untuk bikin rahang yang berbentuk dengan istilah look maxing. Nah, look maxing ini bagian kecilnya dari tren monosphere ya. Monosphere ini termasuk bagian digital culture yang di antara budayanya itu mengandung sedikit unsur misogini. Jadi kayak perang gender dan ibaratnya menganggap gender perempuan itu di bawahnya, lebih rendah daripada laki-laki. Dan ini termasuk pemahaman berbahaya dan termasuk yang terjadi di budaya digital saat ini pada usia muda terutama laki-laki. Yang kemarin ada filmnya di Netflix yang judulnya Adolescensi. Itu termasuk contoh bahayanya. Nah, dengan beradanya PP Tunas, jadi setidaknya kita sudah punya pedoman, batasan untuk mengembangkan platform digital nanti ketika kita ingin mengembangkan sistem pencegahan maupun deteksi dini. Nanti mungkin kalau untuk bidang-bidang lain, misalnya riset dan inovasi, bisa menjadikan PP Tunas ini sebagai dasar untuk mengembangkan platform digital yang terkait pencegahan, deteksi dini maupun terapi. Jadi kita ibaratnya sudah aman dengan adanya PP Tunas ini. Nah, tetap diperlukan ketika kita mengembangkan suatu teknologi digital untuk ranah kesehatan jiwa, memang pada kenyataannya kita tetap perlu kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk Komdiki, kemudian Kemenkes, dan kemudian ekosistem digital yang mendukung untuk kesehatan mental masyarakat. Secara umum, strategi yang bisa dilakukan dalam digital psikiatri itu bisa mencakup pencegahan dan deteksi dini, intervensi dan pengobatan, kemudian rehabilitasi dan dukungan. Nah, strategi pencegahan yang bisa dilakukan, tadi salah satunya sudah disampaikan oleh Dr. Siste. Yang penting, paling penting adalah edukasi tentang literasi kesehatan jiwa. Kemudian konten-konten yang positif dan difilter yang sesuai dengan umur. Jadi kalau YouTube sudah ada YouTube Kids, kemudian Instagram bisa jadi juga nanti ada Instagram khusus anak-anak ya. Untuk 16 tahun ke bawah mungkin ada nanti untuk supaya yang dewasa sama anak-anak remaja itu nggak bercampur. Jadi peluang untuk terjadinya digital abuse atau cyber grooming atau cyberbullying itu kecil, diperkecil. Kemudian pengembangan aplikasi telepsikiatri yang
terverifikasi. Nah, ini juga kendala di kita ya. Komdigi juga belum menentukan apa saja yang bisa dilakukan untuk layanan telepsikiatri. Kalau di Amerika Serikat itu sudah ada, tidak setiap medsos itu bisa digunakan untuk konsultasi online. Nah, kemudian juga di bagian dari digital culture tadi, memang ada kelompok dukungan sebaya ya, yang lewat komunitas di Instagram, misalnya di Facebook, itu banyak ya, komunitas anxiety misalnya. Nah, itu juga kita eh, mudah-mudahan nanti ke depannya juga menjangkau komunitas online supaya tidak terjadi eh, algoritma yang membuat polarisasi itu mudah terjadi. Misalnya, kalau yang baru-baru ini terjadi itu antara wellness dengan kedokteran modern misalnya. Jadi kayak semacam berlawanan, perang antara wellness, pendekatan wellness dengan pendekatan kedokteran modern. Itu juga terjadi karena algoritma. Ketika terjadi polarisasi, itu kadang algoritma sengaja membuat supaya rame. Jadi platformnya rame, di situ rame, berperdebatan yang tiada akhir antara A dan B, yang sebenarnya tujuan dari sosmed itu sengaja memang membuat ramai, supaya ramai ke situ, supaya ramai perdebatan di situ. Yang kadang-kadang sebenarnya sama-sama baik, tapi dibenturkan. Itulah era algoritma. Nah, kemudian yang terakhir ini mungkin menyangkut psikiaternya sendiri. Tantangannya salah satunya platform besar, Meta, Google, yang tidak disebut ini Palantir ya. Di negara luar itu direkrut oleh militer. Jadi memang kenyataannya proxy war atau perang asimetris itu terjadi. Jadi kalau nanti misalnya totalitarianisme itu terpaksa dilakukan, itu kadang dari di bukunya Plato yang Bajul Republik kadang terpaksa dilakukan demi kebaikan. Kalau misalnya terjadi mass surveillance yang mengakibatkan kita wajib punya digital ID, nah itu kemungkinan besar sudah tidak ada pilihan lain untuk menjaga Indonesia. Kemudian infrastruktur digital kadang ada kesenjangan ya, ada istilah digital divide. Nah, ini juga bidang digital psikiatri harus bisa mencegah inequality. Ada satu daerah misalnya atau satu psikiater dengan psikiater yang lain, kita harus mencegah terjadinya digital divide, adanya kesenjangan ya. Yang satu mahir teknologi, yang satu enggak. Yang mahir teknologi ternyata juga kekurangannya adalah kurang mendalami misalnya wawancara konvensional misalnya itu perlu diseragamkan lagi, perlu diperdalam lagi. Kadang-kadang justru di era digital sekarang semakin kita perlu mempelajari ulang secara lebih dalam ilmu-ilmu yang lama seperti psikoanalisis, psikodinamika, karena itu sangat semakin relevan di era digital sekarang. Kemudian tadi ya ketika kita pengen berinovasi, tapi tantangannya adalah privasi. Itu juga yang sering menghadapi dilema etik. Kemudian sumber daya manusia di bidang digital psikiatri itu juga masih terbatas. Kenyataannya, eh, kadang-kadang ilmu di bidang teknologi ternyata belum cukup untuk menghadapi tantangan yang semakin lama itu semakin memerlukan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Oleh karena itu, beberapa lembaga pendidikan kedokteran ini yang saya ambil kalau nggak salah di Inggris ya, di Inggris dan di Eropa itu memperbarui kurikulum pendidikan dokternya di tingkat dokter dari awal masuk dokter sampai residensi yang awalnya fokusnya ke sub pendalaman expertise tapi sekarang ditambah ke lateral ya cross discipline competence. Jadi lulusan kedokteran di Inggris salah satunya wajib juga paham dasar-dasar sosial, ekonomi, politik, sejarah, bahkan antropologi, bahkan filsafat. Nah, jadi yang dikembangkan kalau dulu iya deep expertise, sekarang kewajibannya itu T-shape. Jadi broad spectrum competence. Ya, syarat bisa juga mengembangkannya dalam bentuk M. Jadi memperdalam spesialisasinya, misalnya kedokteran jiwa, kemudian diperdalam juga di bagian misalnya ilmu ekonominya, diperdalam juga, dan ilmu
misalnya komputernya di dalam juga. Nah, ke depan dan sudah dilakukan di negara Eropa, dirombak kurikulumnya setelah pandemi itu seperti T-shape, minimal T-shape. Jadi kemampuan untuk menjadi generalis sekaligus spesialis itu yang diperlukan untuk generasi dokter di masa mendatang. Dan mungkin itu menjadi PR kita bersama. Ya, simpulannya sebagai penutup, digital psikiatri tidak bisa kita tinggalkan, walaupun memang ada bahayanya. Ibaratnya itu kita punya senjata yang canggih banget, misalnya drone, yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, karena kita takut itu meledak, akhirnya kita nggak belajar dan kita tinggalkan aja di jalan drone yang isinya bom itu. Nah, maka yang paling tepat memang kita tidak meninggalkan secara mutlak. Justru semakin wajib, semakin mendesak untuk kita pelajari secara dalam. Tapi yang paling penting ketika udah menguasain bagaimana mengendalikan senjatanya, jangan sampai salah mengarahkan. Jadi harusnya kita mengenali juga mana target yang dijadikan drone, tapi kita nggak tahu malah meledak di tangan misalnya, atau di tempat sendiri misalnya. Itu kira-kira metafornya. Kita tidak meninggalkan, tapi juga harus paham arah penggunaannya itu kemana. Jangan sampai meledak drone-nya itu di tempat kita sendiri. Dan itu yang terjadi, perang sekarang itu perang misinformasi. Beramai-ramai menyampaikan informasi yang salah ke lawan. Itu juga yang kita hadapin dengan tegaknya terbitnya PP Tunas Komdigi ini bisa jadi nanti ada perlawanan dari platform besar. Perlawanannya biasanya itu mengikutkan emosi, nggak pakai data biasanya, mengikutkan emosi kan. Nah, bikin simpati, bikin sedih gitu ya. Jadi itulah peran kita karena sudah melibatkan emosional, psikologi, nah, propaganda, dan kita yang menjadi ibaratnya garda terdepan untuk menangkal perang psikologis itu. Jadi, mungkin itu sedikit penyampaian sekaligus perkenalan bidang psikiatri digital, dan saya sebagai mewakili bidang psikiatri digital yang anggotanya ada sebagian hadir di sini, ada Dokter Asti, Dokter Ariana, Dokter Ahmad Humaydi, kemudian Dokter Dani, dan mudah-mudahan nanti setelah rencana membentuk kelompok studi, banyak teman sejawat senior yang berminat membantu kami untuk lebih dalam lagi berbagi, berdiskusi di bidang digital psikiatri. Begitu saja, saya Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Dokter Chandra. Ini membuat kita tersadar ya bahwa digital psikiatri bukan hanya membuat G-form ya. Ternyata banyak ada filsafat juga di situ ya ternyata. Saya pikir ketika rekam medik manual menjadi elektronik rekam medik itu sudah digital psikiatri. Ternyata tidak sesederhana itu. Baik, eh ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti kita coba munculkan. Izin, apakah Dokter Sista? Oh ya, siap. Ada Dokter Sista, Dokter Chandra. Ini ada beberapa pertanyaan dari sejawat yang telah hadir. Saya coba share screen. Iya, izin ada pertanyaan dari Dokter Triwidayani. Iya. Selamat malam dokter, izin bertanya apakah pemain e-sport berisiko mengalami adiksi gaming? Nah ini, izin dokter, mungkin bisa Iya, di Dokter Sista. iya. Terima kasih Dokter Tri untuk pertanyaannya. Saya jawab langsung ya, Dokter Diatmika. Silahkan dokter, Ya, kita masih ada waktu 30 menit ke depan. Ya. oke. Terima kasih Dokter Diatmika. Ya, jadi tentu em, kalau ditanya apakah ada resiko, tentu ada ya dok ya. Karena ini kan terkait lagi dengan teknologi, dengan digital juga. Dan e-sport itu memang juga suatu games olahraga juga ya dok ya. Jadi tapi resiko ada, cuma kapan kita bilang adiksi berarti harus memenuhi kriteria
adiksi tadi. Jadi ada loss of control, ada peningkatan prioritas, ada meneruskan atau meningkatkan walaupun ada dampak negatifnya gitu. Jadi artinya ada kriteria diagnosis yang terpenuhi dan selalu waktu itu juga ada sekolah yang mau membuat wadah e-sport ini, maka sekolah tersebut akan mendeteksi nih dok, mana yang boleh masuk ke wadah tersebut gitu, ke komunitas tersebut. Nah, yang beresiko tinggi untuk mengalami adiksi, maka tidak diperbolehkan untuk masuk ke situ atau kemudian diawasi secara ketat. Jadi yang beresiko adiksi itu tadi yang misalnya ada masalah perilaku, ada masalah emosional. Nah, itu harus dengan supervisi ketat atau memang dari awal tidak diperbolehkan dulu untuk masuk ke komunitas tersebut gitu, dokter. Jadi memang ada resikonya, tapi harus memenuhi kriteria diagnosis tadi gitu. Terima kasih, dok. Terima kasih, dokter. Kita coba lihat lagi pertanyaan berikutnya, dokter. Ini dari dokter Lukman. Selamat malam, izin bertanya dokter, kami di daerah sering mendapati pasien anak remaja yang adiksi game. Dalam menjalankan proses pengobatan, keluarga pasien seringkali tidak bisa menjalankan fungsinya, mendisiplinkan anak remaja dalam proses pengobatan dengan alasan takut anaknya mengamuk setiap kali didisiplinkan dan dibatasi main. Pendekatan edukasi dan psikoterapi seperti apa yang cocok kira-kira ini untuk para caregiver ini? Izin, Dok. Ya, ya dok. Jadi ini kan berarti pola asuhnya adalah permisif ya dok ya. Dan Oke. salah satu pola asuh permisif ini menjadi salah satu resiko untuk seorang anak dan remaja mengalami adiksi internet juga, termasuk adiksi games gitu. Jadi kita bisa jelaskan kepada keluarga ini, kepada orang tua ini, justru ini menjadi salah satu resiko untuk menjadi anak itu mengalami adiksi internet atau games. Dan memang yang mendisiplinkan itu bukan cuma anaknya aja. Saya selalu mengatakan bahwa ketika kita mau mengubah perilaku seorang anak atau remaja, maka seluruh anggota keluarga juga harus berubah perilakunya, termasuk orang tuanya. Jadi disiplin itu berarti bukan cuma untuk anak, tapi untuk seluruh anggota keluarga. Buat jadwal untuk seluruh anggota keluarga, termasuk penggunaan gadget bukan cuma untuk anaknya, tapi untuk seluruh anggota keluarga. Demikian dok. Dan jadi tadi juga dijelaskan edukasi bahwa dampak adiksi itu apa sih terhadap otak anak? Bayangkan kalau anak usia berapa tuh? 7 tahun misalnya sudah mengalami gangguan eksekutif, gangguan memori, gangguan refleksi diri, nanti ke depannya akan seperti apa gitu? Apakah dia mengalami demensia dini misalnya? Nah, gitu. Jadi bisa diedukasi seperti itu. Ya. Baik, terima kasih dokter. Luar biasa. Kadang udah melarang anak untuk main game, papa mama ya main game. Saya coba share ini nggak bisa lagi. Bentar. Ini kita masuk ke pertanyaan. Izin. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Selamat malam dokter, izin bertanya tentang membedakan gejala continuing dan loss of control. Nah, ini gimana nih dok? Iya, iya. Jadi kalau kriteria diagnostik ICD-11, yang pertama adalah loss of control. Loss of control itu bisa dilihat dari frekuensi, intensitas, dan durasi. Berarti kalau frekuensinya terus-menerus meningkat. Jadi ada peningkatan frekuensi. Kemudian intensitasnya juga meningkat. Misalnya bangun tidur, dia langsung melakukan atau misalnya pada saat dia sekolah dia melakukan. Nah, itu adalah peningkatan intensitas dan frekuensi. Kemudian juga peningkatan durasi yang tadinya 1 jam sehari kemudian meningkat menjadi 5 jam per hari. Nah, itu ada peningkatan durasi juga. Itu adalah loss of control gitu. Jadi tidak ada kontrol lagi dalam penggunaan gamesnya. Nah, kemudian yang kedua adalah peningkatan prioritas dan yang ketiga adalah meneruskan continuation, meneruskan atau meningkatkan walaupun sudah ada dampak negatif. Nah, jadi ada dampak negatif di belakangnya gitu. Jadi tetap meneruskan atau meningkatkan perilaku tersebut walaupun sudah ada dampak negatif. Jadi meneruskan perilaku tersebut gitu. Itu. Jadi itu yang pertama itu tadi loss of control dalam hal frekuensi, intensitas dan durasinya
Jadi peningkatan frekuensi, intensitas, dan durasi sudah tidak terkontrol lagi. Tadinya masih bisa stop tuh, sejam dia stop. Kemudian makin meningkat jadi 5 jam, dia tidak stop dan terus meningkatkan lagi. Kalau untuk adiksi zat mungkin itu disebut dengan toleransi, kira seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Nah ini berikutnya nih ada, wah Japri nih. Izin, untuk dokter Chandra nih dok. Izin dok. Iya, Ya, izin dokter silakan, Chandra. Dok. Ini dari dokter Anto. Apakah ada rencana di bidang psikiatri digital untuk sejawat anggota PDS KJI untuk ada semacam panduan atau pedoman dok dari eh, bidang digital psikiatri dok? Seperti itu. Ya, ya, terima kasih atas pertanyaannya, Dok. Untuk saat ini kita akan fokus menyusun panduan atau pedoman atau semacam best practice dari penggunaan AI dan telemedicine. Jadi dua itu dok fokusnya dalam 1 tahun ke depan. Berarti akan ada best practice dokter ya untuk Ya, karena ini AI ini waduh lebih canggih dari kita psikiater dok. Masukkan pertanyaan itu lebih detail lagi tuh jawabnya. Iya. Baik, benar ini dok. kita masuk ke pertanyaan. Ini ada dokter Iren. Ini pertanyaannya untuk dokter Sista sama dokter Chandra. Untuk dokter Sista, izin bertanya apakah modul CBT adiksi judi tidak bisa diadopsi untuk CBT adiksi gaming? Bagaimana nih kita? Iya, iya. eh ya, karena mm, sebenarnya ya saat ini belum bisa ya, karena kami membuatnya memang khusus untuk judi, termasuk kognitif errornya itu adalah untuk judi. Misalnya chasing the losses itu kan untuk judi ya. Kalau pada gaming kan nggak ada gitu. Jadi artinya memang saat ini untuk judi. Gitu. Nanti mungkin kami akan membuatnya untuk gaming. Tapi untuk gaming yang ada adalah di BT. Kenapa? Karena pada anak dan remaja itu mereka lebih ke depan itu emosinya ya. Jadi misalnya mereka lebih mengutamakan kan emosi. Misalnya ibunya memarahi dia langsung berasa emosinya itu lebih ke depan. Oh, ibu memarahi aku karena aku nggak disayang lagi. Terus emosinya yang bermain gitu daripada kognitifnya. Jadi lebih baik memang bisa saja CBT, tapi kemudian juga yang bisa kita lakukan adalah DBT gitu. Jadi kalau DBT itu kan dia tidak mengenali emosinya, tapi dia jump into games untuk memperbaiki emosinya. Nah, pada saat dengan DBT kita mengajarkan anak dan remaja itu mengenali emosinya. Jadi kita bisa pakai DBT untuk adiksi games ya. Baik, Seperti terima itu kasih. Dokter Iren. Ah. Ini juga dari dokter Iren untuk dokter Chandra dok. Saya termasuk kopi dan berminat dengan perkembangan teknologi terhadap psikiatri di masa depan. Apakah antisipasi terhadap penggunaan AI termasuk dalam fokus studi psikiatri digital atau ada nggak rekomendasi AI yang psikiater banget mungkin nanti ke depannya dari eh, bidang psikiatri digital gitu yang bisa kita gunakan sebagai referensi gitu dalam bekerja. Silakan dok. Ya, yang pertama menyambung tadi pernyataan dari dokter Diat juga tentang AI yang memang lebih hebat dari kita ya. Nah, sebenarnya ini juga bagian dari propaganda termasuk di perusahaan teknologi ya. Eh, Bagaimana cara membuat profesional termasuk psikiater itu sering menggunakan AI. Nah, ini juga terjadi di bidang computer scientist. Jadi di engineer, software development juga dipancing supaya sering pakai AI. Ternyata setelah dipelajarin, ajakan untuk menggunakan AI itu dalam rangka perusahaan itu memanen kemampuan dari expert. Jadi yang kita gunakan ketika berinteraksi dengan misalnya GPT, itu mereka juga panen data bagaimana sih psikiater A itu mendiagnosis penyakit. Apa sih yang dia pelajarin sehingga dapat pengetahuan tentang diagnostik misalnya. Dan di luar kita interaksi, AI-nya yang kita punya, yang sering tempat kita bertanya itu cari data, Dok. Cari data, mengumpulkan data, sehingga itulah yang membuat seolah-olah AI-nya lebih pintar dari kita. Padahal yang membuat pintar itu kita sendiri, Dok. Expertnya sendiri yang membuat pintar. Dan nanti setelah benar-benar pintar mengumpulkan beberapa profesor, data dari profesor misalnya dikumpulkan jadi satu, dan akhirnya jadi artificial general intelligence atau sampai
ASI, Artificial Super Intelligence, itu sudah nggak bisa terhindarkan. Itu bisa diibaratkan Pandora box-nya. Kita nggak ada pilihan selain menerima AI atau bahkan menjadikan AI sebagai dokter. Itu yang salah satu yang dikhawatirkan sih dok. Nah, cuma ketika itu terjadi, yang ditawarkan oleh perusahaan teknologi itu utopia. Jadi semua akan tertata bagus, kesehatan maju, ekonomi maju, bahkan kadang dikatakan orang itu perlu kerja dapat universal Jadi, basic income UBI. Itu semua yang ditawarkan ketika AI sudah mencapai AGI atau ASI. Tapi di sisi lain, ada juga yang berpendapat di expert di bidang computer science itu bilang itu nggak akan pernah terjadi. Sebelum terjadi itu udah kacau duluan dong, karena banyak yang berebut power itu. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi, AI nggak mungkin lebih pintar dari kita tanpa kita yang latih. Nah, kemudian yang kedua, di bidang digital psikiatri memang termasuk penggunaan AI dan mitigasinya. Kemudian yang jangan juga kita lupakan, nanti suatu saat ketika AI chatbot itu sedemikian canggihnya mendiagnosis penyakit kejiwaan, jangan sampai kita melepaskan ilmu-ilmu yang menjadikan kita psikiater. Ilmu psikofarmako, biologi, kemudian ilmu psikoanalisis, karena dari situlah fondasi AI mendapatkan kemampuannya. Jangan sampai kita yang kehilangan, sementara AI punya mesin itu punya basic ilmunya. Nah, jadi kita tetap nggak boleh di bidang teknologi nanti misalnya, oh sudah dari HP aja udah bisa diagnosis dok, nggak perlu lagi saya belajar fenomenologi atau belajar MSE. Itu yang kita khawatirkan nanti dok di generasi yang mendatang, di generasi dokter yang mendatang. kok serem ya dok ya? Jadi nanti penelitiannya dokter Sisto yang tadi dipaparkan semua dimasukin AI, waduh, waduh, waduh. Dia hafal semua itu angka-angka. Aduh. Iya, peneliti juga ada dok dalam bentuk AI sekarang yang bisa publish ya. Pakai agent, dia sudah diperintah agentic AI ini, saya perintahkan kamu neliti ini pakai systematic review. Itu udah bisa dengan agentic AI. Dan ada yang lolos papernya di kemarin ada sempat rame, papernya itu lolos di publikasi. Uh, wah, terima kasih, Dokter Chandra ini informasi. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Izin, ini Dokter Nurulita. Selamat malam, Dokter Sister. Izin bertanya, pada kondisi harmful gaming, hazardous gaming, intervensi apa yang dapat diberikan? Apakah dapat diberikan farmakoterapi, dokter? Nah, terima kasih, dok. Ya, nah pada yang hazardous atau harmful ini, maka sebenarnya modifikasi lingkungan itu bisa diberikan. Misalnya menggunakan timer untuk bermain games atau menggunakan internet, atau misalnya tidak boleh menggunakan gadget di dalam kamar. Menggunakan gadget itu di ruang publik di rumah, misalnya di ruang makan, di ruang keluarga, dan tidak boleh menggunakan gadget di ruang makan, misalnya seperti itu. Lalu membuat jadwal secara utuh satu keluarga ngapain aja dari pagi sampai malam. Jadi seperti itu. Tidak boleh apa namanya itu mencarger gadget di dalam kamar juga. Nah, jadi jangan menjadikan kamar anak itu istana. Nah, jadi itu bisa dilakukan seperti itu modifikasi lingkungan. Namun apabila ditemukan komorbiditas kondisi atau gangguan mental lainnya yang ada pada mereka yang mengalami hazardous atau harmful user, maka kita bisa berikan farmakoterapi. Misalnya ada gangguan depresi yang menyertai, gangguan cemas yang menyertai, maka kita bisa berikan farmakoterapi sebenarnya, karena dia bisa bergerak menjadi disorder gitu. Tapi jangan lupa tadi terapkan modifikasi lingkungan juga. Seperti itu, Dokter Diatmika. Wah, terima kasih, modifikasi lingkungan juga penting ya, dok ya. Mohon Mm-mm. maaf ini, dokter Sister, nggak apa-apa ya. Ada banyak sekali pertanyaan soalnya ini. Iya, Dok. Oke. Nanti saya lempar ke Dokter Chandra, Dok. Izin, dok, sebentar. Eh, iya, ini dari Dokter Rambu. Selamat malam, izin bertanya. Pada beberapa kondisi ada anak yang mendapatkan keuntungan dengan penggunaan main game yang ada sarana komunikasi. Nah ini nih,
yang membuat anak mampu berkomunikasi bahasa Inggris. Nah, ini hampir anak saya nih bisa bahasa Inggris, padahal bapak ibunya nggak bisa bahasa Inggris nih. Jauh Hmm. melampaui anak-anak seusianya yang bahkan mengikuti les bahasa Mm-mm. Inggris. Apakah ada penjelasan terkait fenomena ini dan terkait edukasi kepada orang tua dalam pencegahan anak jatuh kepada adiksi, walaupun banyak Mm-mm. manfaat yang diperoleh dan belum tampak adanya masalah dari penggunaan game tersebut. Nih, silakan, Mm-mm, Dokter. mm-mm. Iya, iya. Jadi sebenarnya kan memang kalau games itu juga ada hal yang menguntungkannya ya dok ya. Tadi seperti games yang kemudian dalam bahasa Inggris, maka anak itu secara tidak langsung repetitif bisa mengulang. Lalu kemudian kan misalnya ada teksnya dan kemudian ada bendanya, maka dia lama-lama mengerti itu ball, itu red gitu. Jadi itu merah, itu bola gitu. Dan dia bisa mengulang, melafalkannya dengan sangat baik. Mereka akhirnya bisa mengerti dan pronunciation-nya juga menjadi seperti native gitu ya dok ya, karena mereka imitatif kan kalau anak itu. Nah, jadi itu adalah hal yang menguntungkan sebenarnya dari games. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah jangan berlebihan kan pada akhirnya. Tadi misalnya internet terkait dengan games dan juga terkait dengan misalnya penggunaan sosial media tidak boleh lebih dari 3 jam per hari. Karena dari penelitian lebih dari 3 jam per hari meningkatkan resiko kecanduan. Nah itu kan berarti memang ada aturannya gitu untuk durasi waktu. Tapi bukannya tidak boleh sama sekali gitu. Dan harus ditemani. Misalnya apa? Misalnya kan ada juga aturan WHO itu kurang dari 1 tahun, maka dia tidak boleh kan sebenarnya dibiarkan sendiri saja dan tidak boleh kemudian yang sifatnya screen time, tapi yang sifatnya harus dalam komunikasi. Artinya harus ditemani oleh orang tua. Jadi jangan kemudian tinggal menjadikan gadget sebagai babysitter aja. Nah, artinya memang ada rules-rules buat orang tua tadi, ada komunikasinya, ada apa pembelajarannya dari orang tua, ada komunikasi dari orang tua dua arah. Nah, itu yang harus dilakukan. Benar, saya setuju. Games itu juga bisa mengajarkan hal-hal yang baik, terutama games edukasi ya buat anak dan remaja. Baik, terima kasih, Dokter. Kita masuk, sepertinya ini pertanyaan terakhir, Dokter. Mungkin nanti setelah ini kita coba, karena masih ada banyak waktu, mungkin nanti bisa langsung raise hand ya. Izin, Dokter, ini pertanyaan dari Dokter Dimas. Terima kasih, dokter-dokter, atas paparannya menanggapi PP Tunas ini. Pertanyaannya, sejauh apa, Dok, untuk ECP dapat sebaiknya mengelola kasus adiksi, gambling atau gambling dalam warning sign untuk referralnya? Apa ya, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dokter Dimas. Jadi kalau untuk gaming dan gambling untuk ICP itu sebenarnya yang bisa diharapkan adalah bisa mendiagnosis kemudian melakukan tata laksana awal. Diagnosis berarti harus tegak ya bahwa memang ini adalah suatu harmful user, hazardous user atau memang gaming atau gambling disorder. Kemudian selain itu juga harus bisa mengenali faktor resiko pada anak ini atau remaja ini apa gitu. Kemudian kalau setelah mengenali faktor risiko, berarti kan tahu bahwa ada hal-hal yang harus kita tata laksana pada pasien dan keluarga ini. Nah, jadi membuat suatu root causal ya, apa yang harus dilakukan. Nah, bagian ICP adalah memperbaiki tadi misalnya ada gangguan depresinya, gangguan kecemasannya, kan itu bisa ditata laksana awal di situ. Tapi untuk kecanduannya atau misalnya masalah yang lebih kompleks, komorbiditas yang multi, nah itu bisa di refer ke psikiatri anak dan remaja atau ke psikiatri adiksi gitu. Jadi adiksi serta anak dan remaja bisa berkolaborasi dalam kasus hal ini gitu. Dan untuk ICP sendiri tata laksana awal tadi mengedukasi orang tuanya, mengedukasi anaknya, kemudian melakukan edukasi awal untuk modifikasi lingkungan, kemudian juga edukasi awal untuk apa yang terjadi di otaknya itu adalah bagian ICP, dan juga tata laksana farmakologi awal tentu untuk menurunkan misalnya ada komorbiditas depresinya, kecemasannya, atau untuk impulsivitasnya gitu, itu bisa diberikan. Seperti Baik. itu Dokter Diatmika. Ya, terima kasih, Dokter Sister. Silakan untuk para senior sejawat yang ingin menanyakan langsung, karena saya lihat di kolom chat sudah tidak ada lagi pertanyaan. Baik,
Kalau memang sudah tidak ada, kita masuk ke closing statement mungkin, nggih. Dari narasumber pertama dulu, Dokter Sista, mungkin ada sedikit closing statement untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, ya, terima kasih Dokter Agung dan Dokter Diatmika yang sudah mempersiapkan waktu malam hari ini untuk kami berdua berbagi dan belajar bersama. Tentu anak dan remaja adalah generasi apa ya, penerus kita, generasi yang akan mengembangkan masa yang akan datang. Jadi populasi yang sangat penting untuk kita jaga dan kita kembangkan. Dan tentu dalam hal ini kompetensinya adalah tentu kompetensi dari psikiater anak dan remaja. Namun untuk kasus-kasus anak dan remaja ini menjadi tanggung jawab tentu kita bersama juga. Dalam hal untuk adiksi, maka merupakan suatu hal yang juga hal yang kompleks yang diperlukan penanganan khusus juga oleh psikiater adiksi dan tentu psikiater adiksi juga tidak bisa bekerja sendiri. Dan saya mengajak teman-teman sejawat yang ada di sini, para sejawat-sejawat psikiater semuanya untuk menjadi garda terdepan untuk mendeteksi kasus-kasus ini gitu dan melakukan tata laksana awal. Dan tentu saja pembelajaran dapat terus berlangsung dan kami sangat terbuka dari seksi psikiatri adiksi untuk mengadakan pelatihan-pelatihan agar bisa mempertajam keterampilan dan keahlian teman-teman sejawat untuk melakukan tata laksana sehingga tidak ada lagi kasus yang terlalaikan di manapun mereka ditemukan di daerah khususnya sehingga mereka bisa mendapatkan tata laksana yang komprehensif dan seluruh anak dan remaja yang mengalami kasus-kasus adiksi bisa berkembang secara optimal, bisa pulih karena adiksi itu bisa dipulihkan. Terima kasih Dokter Diatmika. Luar biasa sekali, Dokter Sista. Selanjutnya untuk narasumber kedua kita, ini Dokter Chandra. Silahkan Dok, closing statementnya terkait psikiatri digital. Ya, ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Dr. Agung, kemudian moderator yang sudah mendampingi kami, Dr. Diatmika, kemudian narasumber yang saya hormati, senior saya Dr. Christiana Siste, untuk kesimpulan yang saya sampaikan mewakili bidang digital psikiatri secara umum, harapannya profesi psikiater juga bisa mendukung dan memperhalus terbitnya atau penegakan dari PP Tunas ini beserta implementasinya. Memang tidak ada peraturan yang benar-benar sempurna yang bisa menyenangkan semua pihak, tapi setidaknya dalam hal ini pemerintah sudah termasuk berani dan mengambil keputusan yang ibaratnya untuk kepentingan masyarakat. Walaupun bisa jadi punya pilihan lain, tapi yang diambil adalah terbitnya PP Tunas ini. Jadi itu yang kami sampaikan. Mungkin mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman sejawat semua, senior, guru besar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Chandra. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara webinar kita ya. Izinkan saya menyampaikan beberapa simpulan mungkin dari diskusi kita yang sangat panjang kali lebar kali tinggi tadi, dalam sekali dan luas. Pertama, PP Tunas merupakan langkah strategis negara dalam melindungi anak di ruang digital dengan fokus pada pembatasan akses, verifikasi usia, perlindungan data, serta penguatan peran orang tua. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adanya regulasi bukanlah hanya solusi tunggal. Yang kedua, mungkin dari paparan yang sangat komprehensif dari Dr. Siste, kita bisa memahami bahwa risiko adiksi digital pada anak adalah nyata dan semakin meningkat dengan dampak yang tidak hanya pada perilaku, tapi juga pada regulasi emosi, fungsi kognitif, relasi sosial, hingga kesehatan mental jangka panjang. Artinya, kita tidak bisa hanya melihat ini sebagai kebiasaan, tapi juga masuk dalam ranah klinis yang membutuhkan perhatian yang serius. Tiga, nanti dari paparan Dr. Chandra, ini luar biasa sekali. Kita dapat perspektif banyak nih tentang psikiatri digital. Memiliki peran strategis dalam kesehatan jiwa masyarakat, bukan hanya dalam penanganan, tapi juga dalam edukasi, pencegahan, hingga pengembangan sistem berbasis teknologi yang lebih adaptif. Keempat, kita diingatkan bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama dengan porsi besar, tetapi berada pada tanggung jawab orang tua. Namun perlu juga didukung oleh regulasi pemerintah, kesiapan platform digital, dan kontribusi tenaga profesional, termasuk kita semua yang hadir pada saat ini yaitu psikiater. Terakhir, tantangan ke depan bukan hanya soal membatasi, tetapi bagaimana kita dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan
dan kebutuhan anak untuk tumbuh, belajar, dan bereksplorasi di era digital. Luar biasa, 147 psikiater masih bertahan sampai malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum PPPDSKJI, Dr. Agung Prianto, SPKJ Konsultan MH, para narasumber yang luar biasa, Dr. Sister, SPKJ Konsultan, Diksi, Dr. Chandra Ramadhani, SPKJ, dan seluruh peserta yang telah hadir, yang berpartisipasi sampai larut malam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam praktik dan kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pantun penutup. Pergi Ya, berlayar menuju seberang. cakep. Angin sepoi menemani jalan. Cakep. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dengan segala kerendahan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Prof. Dokter. Terima Ya, kasih, Dr. Agung, ya, Dr. terima kasih Diatmika, Dr. Sister, Chandra. Dr. Chandra, Chandra. Dr. Diatmika. Sehat selalu. Izin Pak Ketum. Ya, terima kasih semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Selamat Malam. warahmatullahi. Sehat-sehat semuanya. Amin, Amin. amin. Amin.